Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Demetrio Alristo Saleh. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep biaya dan klasifikasi biaya. Pertama-tama, sebelum kita memulai, di sini kita harus tahu apa itu biaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi biaya. Biaya dalam bahasa Indonesianya itu biaya atau cost, itu merupakan biaya atau beban atau expense. Nah, kalau dalam akuntansi, biaya atau cost ini merupakan biaya-biaya yang dianggap memberikan manfaat atau service potensial di waktu yang akan mendatang, dan karena itu dia masuk ke dalam neraca. Terus expense adalah pengeluaran yang telah digunakan untuk menghasilkan prestasi, karena dia ini tidak akan memberikan manfaat di masa yang akan mendatang. Maka dia ini ditempatkan pada laporan laba rugi. Terus lanjut untuk klasifikasi biaya. Nah, klasifikasi biaya ini diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi ini yang dikeluarkan untuk menghasilkan sesuatu atau barang. Terus biaya pemasaran. Biaya pemasaran ini dikeluarkan dengan tujuan untuk menjual suatu barang dan jasa. Lalu biaya administrasi. Biaya administrasi ini merupakan pengeluaran untuk menjalankan kebijaksanaan. Lalu biaya keuangan. Nah, biaya keuangan ini merupakan pengeluaran yang dikaitkan dengan upaya mencari dana. Lanjut, klasifikasi biaya. Nah, klasifikasi biaya ini dia juga diklasifikasikan berdasarkan unsur-unsur. Dia ini terdapat 3 klasifikasi. Yang pertama bahan langsung, yang kedua upah langsung, yang ketiga biaya umum pabrik atau biaya overhead. Nah, bahan langsung dia ini merupakan bahan baku yang merupakan bagian integral dari produk jadi. Lalu upah langsung ini merupakan tenaga kerja langsung untuk keperluan komponen produk jadi. Nah, lalu biaya umum pabrik atau biaya overhead, dia ini mencangkup bahan, upah tidak langsung serta biaya produksi yang tidak langsung dapat dibebankan pada satuan pekerjaan atau produk tertentu. Nah, klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya ini dikelompokkan menjadi 2 ya, yaitu yang langsung maupun tidak langsung. Dia yang langsung, klasifikasi biaya yang langsung ini merupakan biaya yang dibebankan kepada produk tanpa memerlukan alokasi lebih lanjut. Sedangkan biaya yang tidak langsung itu dia tuh kebalikan dari yang pertama tadi ya, yang langsung ya. Jadi biaya tidak langsung ini merupakan biaya yang dialokasikan. Nah, lanjut. Kalau klasifikasi biaya, di sini klasifikasi biaya dikelompokkan berdasarkan saat dibebankan kepada pendapatan. Dia ini menjadi 2 lagi, yaitu biaya produk dan biaya periode. Biaya produk merupakan biaya-biaya yang dimasukkan pada perhitungan biaya produksi. Biaya produk juga termasuk dalam persediaan dan dalam harga pokok penjualan apabila produk dijual. Lalu biaya periode. Nah, biaya periode ini dia berkaitan dengan perjalanan waktu dan bukan dengan jumlah produk. Biaya ini ditunjukkan pada perhitungan rugi atau laba. Terus klasifikasi biaya. Yang berikutnya ini klasifikasi biaya berdasarkan volume. Nah, dia ini tetap terbagi menjadi 2 ya, menjadi variabel dan tetap. Untuk yang variabel ini biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional dengan perubahan kegiatan yang bersangkutan. Terus kalau untuk yang tetap ini biaya yang tidak berubah jumlahnya sekalipun volumenya berubah. Yang keenam itu opportunity cost atau biaya kesempatan. Nah, biaya kesempatan ini yang pertama itu ada jika suatu keputusan telah dibuat, maka
manfaat dari alternatif lainnya akan hilang. Yang kedua, manfaatnya yang hilang karena ditolaknya alternatif yang lain. Yang lain disebut biaya kesempatan atau opportunity cost. Nah, yang ketiga ini hal ini penting dalam pengambilan keputusan. Nah, ini contohnya nih. Badu ditawari menjadi manajer toko dengan gaji sebesar 50 juta setahun. Pada saat ini ia memiliki toko yang memberikan keuntungan sebesar 58 juta dalam setahun. Bila ia menerima tawaran tersebut, tokonya dapat dijual seharga 115 juta. Manakah yang harus dipilih si Badu? Nah, jadi proses terjadinya biaya atau cost adalah semua pengeluaran yang telah atau sedang dan akan dikeluarkan dalam rangka menghasilkan dan menyampaikan suatu produk dan jasa. Proses terjadinya biaya juga dapat dilihat dalam dua kelompok, yaitu production cost dan non-production cost. Di sini saya akan menjelaskan tentang production cost. Nah, production cost itu merupakan semua biaya yang akan diperlukan untuk menyelesaikan suatu produk atau jasa. Komponen utama dalam production cost adalah direct material dan direct labor. Rumusnya di sini direct material ditambah direct labor merupakan premier cost. Di samping itu, terdapat komponen biaya yang disebut dengan production overhead. Production cost overhead, dia ini merupakan biaya-biaya yang diperlukan di dalam proses produksi di luar direct material dan direct labor cost. Terus production cost overhead juga termasuk adalah di sini dia merupakan indirect material, indirect labor, depresiasi dan amortisasi, tenaga listrik dan lain-lain. Production cost yang ketiga nih ya. Untuk kasus pada Astra Honda Motor Co yang memproduksi dan menyajikan sepeda motor, komponen production cost untuk sepeda motor adalah yang pertama itu bahan baku, yang kedua komponen jadi yang dibeli dari luar, yang ketiga tenaga kerja langsung, yang keempat ini production overhead. Nah, production overhead ini yang antara lain terdiri dari bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, depresiasi mesin, pabrik dan bangunan, terus tenaga listrik dan lain-lainnya yang diperlukan untuk memproduksi sepeda motor. Non-production cost adalah semua biaya yang diperlukan di luar kegiatan produksi. Kegiatan ini antara lain berupa kegiatan pengadaan atau logistik, HRD, finance, engineering, sales, marketing dan lain-lain. Nah, non-production dinamakan biaya penjualan dan administrasi atau selling and administrative expense, atau biasa disebut juga operation expense atau operation overhead. Nah, di sini struktur ongkos manufaktur. Nah, dia ini dari harga jual. Nah, di harga jual ini dia ini terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Dia itu masuk ke bahan, tenaga kerja langsung, bahan tak langsung, tenaga kerja tak langsung, dan lain-lain. Untuk yang umum dan administrasi, penjualan dan keuntungan. Nah, dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, bahan tak langsung, hingga tenaga kerja tak langsung itu dia nih terbagi menjadi dua lagi, yaitu ongkos dasar dan ongkos overhead pabrik. Nah, dari ongkos overhead pabrik ini dia masuk ke dalam harga pokok produksi. Dari harga pokok produksi ini lalu dia akan ke pokok penjualan, harga pokok penjualan. Production overhead merupakan biaya-biaya yang diperlukan di dalam proses produksi di luar direct material dan direct labor cost. Termasuk di sini adalah
indirect material, indirect labor, depresiasi dan amortisasi tenaga listrik, dan lain-lain. Sekarang kita bahas cost. Nah, cost ini memiliki rumus yaitu TC dalam kurung X sama dengan FC ditambah VC dalam kurung X, yang dimana TC dalam kurung X merupakan total cost untuk membuat produk sejumlah X. FC merupakan fixed cost. VC dalam kurung X merupakan variable cost atau jumlah ongkos variabel untuk membuat X produk. Nah, ongkos rata-rata per unit produk adalah rasio antara ongkos total dengan jumlah output. Output ini pengeluaran ya. Atau secara matematis dapat dinyatakan dengan AC dalam kurung X sama dengan perbandingan TC dalam kurung X per X, yang dimana AC dalam kurung X merupakan ongkos rata-rata per unit, TC dalam kurung X merupakan total untuk X unit output. Nah, X ini merupakan jumlah output. Selain itu, cost juga ini memiliki rumus MC sama dengan D kecil TC dalam kurung X per DX, di mana MC merupakan marginal cost, TC merupakan total cost untuk X unit output, dan D ini merupakan menyatakan turunan atau derivatif. Saya rasa penjelasan saya cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya atas nama Demetrio Alristo Saleh. Sekian dan terima kasih.